الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال عيدا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan yang utama, marilah dalam kesempatan kehidupan kita yang sementara di alam dunia ini memaksimalkan, meningkatkan kualitas keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh apa yang Allah larang kepada kita. Dan salah satu wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan setelahnya kita aplikasikan, amalkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada hari ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan hari Jumat di antara hari-hari yang lain. Kita rela meninggalkan seluruh aktivitas keduniaan kita. Kita tinggalkan aktivitas kita di kantor, kita tinggalkan aktivitas kita di toko dan lain sebagainya. Kita meluangkan waktu untuk datang bertakarrub ila Allah, menghadapkan diri, menghambakan diri kepada Allah, membuktikan bahwa kita taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita persembahkan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala meridhai dan membalas dengan limpahan rahmat dan kasih sayang. Begitu pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di kemudian hari di hadapan Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di dalam masjid ini di hari Jumat adalah bukti bahwa kita tunduk dan patuh, taat apa yang Allah perintahkan kepada kita hambanya. Dan memang secara fitrah manusia itu diciptakan di alam dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mengabdi, menghambakan dirinya di hadapan Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya satu, yaitu liya'budun, untuk menghambakan diri, tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada itu jemaah dimulakan Allah, sebelum kita hadir di alam dunia, di alam sebelumnya, di alam rahim dalam perut ibu kita telah berikrar menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui saya adalah Tuhanmu, kata Allah? Bala syahidna. Kita seorang hamba mengaku, syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka saat kita hadir di alam dunia tempatnya kita mengaplikasikan, membuktikan apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah sebelum kita hadir di alam dunia, yaitu melaksanakan dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah kita hadir di alam dunia hanya sekedar menghambakan, tunduk, taat dan patuh atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat, kita renungi. Bukankah Nabi Musa tidak tahu bahwa nanti lautan akan terbelah? Yang beliau hanya tahu adalah diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di tanah, yang pada akhirnya menyebabkan Laut Merah terbelah. Nabi Musa hanya taat kepada Allah tanpa mengetahui akhir daripada ketaatannya. Begitu pula Nabi Nuh. Beliau belum tahu bahwa satu saat nanti dunia ini akan ditenggelamkan, akan terjadi banjir bandang yang sangat besar, yang pada akhirnya akan menenggelamkan seluruh kaumnya. Yang beliau hanya tahu, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal besar di tengah-tengah kampung atau di tengah kota. Beliau hanya tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal resikonya pasti kaumnya akan memaki dan mencacinya, akan menghinanya. Tetapi Nabi Nuh tunduk dan taat, patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui akhir daripada ketaatan yang dilakukannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau belum tahu bahwa anaknya Ismail yang akan disembelihnya pada akhirnya akan digantikan dengan domba yang besar. Beliau tidak tahu. Nabiullah Ibrahim yang hanya beliau tahu adalah Allah perintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya yang beresiko kehilangan anak satu-satunya yang sangat lama dinanti-nantikannya. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak mengambil pusing karena dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim tanpa berpikir panjang lantas melaksanakan perintah Allah yang pada akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum tahu bahwa kemudian di kota Madinah, beliau belum tahu bahwa kelak kota Madinah menjadi kota awal mula perkembangan agama Islam. Yang hanya beliau tahu adalah taat dan tunduk patuh atas perintah Allah untuk meninggalkan kota Makkatul Mukarramah, berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Beliau taat dan patuh dan tunduk atas perintah Allah tanpa mengetahui akhir daripada ketaatannya itu. Artinya apa jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Kita
hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mematuhi apa-apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Tentunya tanpa kita memikirkan apa akhir daripada ketaatan kita. Namun jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu kita ketahui bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita, satu waktu Allah akan balas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang ketakwaan ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, tunduk dan patuh taat atas perintah Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari seluruh persoalan dalam kehidupannya. Di antaranya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan, hadirkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, rezeki dalam bentuk yang kita tidak pernah pikirkan, karena dasar taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, tunduk taat dan patuh atas perintah Allah, baik laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, karena dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan kita yang baik dan layak. Kehidupan yang baik dan layak yang kita harapkan adalah kehidupan yang baik di alam dunia, terlebih lagi kehidupan kita kelak di alam akhirat. Maka sekali lagi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di alam dunia hanya sekedar tunduk dan patuh taat kepada Allah tanpa memikirkan akhir daripada ketaatan kita. Tetapi sekali lagi, ketaatan yang kita lakukan pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Di sisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang paling tertinggi tujuan daripada dia tunduk dan taatnya kepada Allah, karena hanya sekedar ingin mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha, rahmat, kasih sayang, cinta Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena kalaulah seandainya kita tunduk dan patuh taat atas perintah Allah karena surga, mengharapkan kita masuk ke dalam surga, karena kita takut masuk ke dalam neraka, demi Allah, mungkin barangkali saat surga dihilangkan, mungkin barangkali saat neraka tidak ada, mungkin ketaatan kita pun juga akan sirna. Tetapi di sisi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan dan ketundukan kepatuhannya kepada Allah hanya sekedar ingin mendapatkan ridha dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, saat seorang hamba mendapatkan ridha kasih sayang Allah, di antaranya Allah akan masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu memikirkan dan memahami arti kehadiran kita di alam dunia, dan mudah-mudahan kita memahami, tembus ke kalbu kita, serta kita aplikasikan dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah ketaatan kita Allah Subhanahu wa taala akan ganjar pahala yang sangat besar, di antaranya kita mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berbentuk masuknya kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.